sadar. Far, Ferry, Fernando. Siapa sih buang sampah sembarangan kayak begini? Nggak mau ditaruh di gerobak sampah aja. Apa lagi isinya? Hah? Kok apa? Enggak. Masih hidup. Masih hidup. Mas. Aku bukan orang jahat. Ngapain aku di dalam sini? Hah? Oh, kamu jahat sama aku? Enggak. Aku nggak tahu. Tiba-tiba kamu ada di dalam karung ini. Gak mungkin. Kamu siapa? Rumah aku deket sini. Justru aku yang nanya, kamu siapa, ngapain di sini? Aku siapa ya? Hah? Kamu nggak inget? Janjian kamu cuma gelandangan yang pura-pura ya? Gelandangan. Yaudah, aku nggak mau ada urusan lagi sama kamu. Bantu aku dong. Sorry, aku juga lagi ada masalah. Woi. Kenapa sih aku tuh nggak bisa tega sama orang? Ya di sini. Kayak baru lahir aja aku ya. Ini di mana? Dekat rumah aku. Kamu bukan penipu kan? Penipu. Kamu nggak ada dompet? Kamu nyolong ya? Udah tahu. Kamu nggak lagi bohong kan? Kamu nggak ingat kamu siapa? Enggak. Kamu tahu nggak rumah kamu di mana? Kamu punya duit? Enggak, bukan buat aku, tapi buat diri kamu sendiri. Kenapa sih aku lagi... Berapa? Yaudah, ikut aku. Ikut aku sekarang. Yang aku ingat cuma punya saudara. Hah? Yang ku ingat aku cuma punya saudara. Di mana? Dia nggak cuma lupa sama namanya, tapi juga gila deh kayaknya. Yaudah, ikut aku. Ya. Mau ngapain? Gendong.
Ya nggak bakal kuat, Mas. Ini gudang kamu. Hah? Ruang tamu. Kamu kok bisa sih nggak inget sama sekali? Hah? Kok bisa nggak inget sama sekali kamu tuh siapa? Nggak tahu. Bahkan terakhir aku ngapain aku nggak tahu. Tiba-tiba aku dalam karung ketemu sama kamu. Kamu nggak lagi nipu aku kan? Jangan-jangan kita jodoh ya? Kamu nggak lagi nipu aku kan? Enggak, aku nggak bawa apa-apa. Lah jam tangan aku mana? Kan kamu taruh di tas aku tadi. Oh iya. Lama bener sih. Jangan kayak gitu, nanti rusak. Siapa nih? Duduk sini. Ini bu kamu? Enak aja. Aku nemuin dia dalam karung tadi. Orang kok dalam karung. Nah, apa sih dia? Itu kacamata aku. Dia tuh nggak inget sama sekali dia siapa, rumahnya di mana. Aku nggak tega ninggalin dia tadi di jalan. Terus kamu bawa ke sini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya, Vi. Kita cewek berdua nih. Terus ada cowok nggak dikenal, gimana? Kata tetangga nanti. Dia tidur di kamar aku, nanti aku numpang di kamar kamu ya. Enggak. Kita nggak kenal ya dia siapa. Ya siapa tahu besok. Terus kalau kamu menampung dia, mau dikasih makan apa ini orang? Ya makan nasi, masa makan batu. Kita bisa PHK, uangnya pas-pasan buat modal juga. Masih ada cukup. Siapa tahu besok dia udah ketemu. Mungkin ada keluarganya yang nyari. Kita kapelan sama bajunya. Kalau nggak ada yang nyari gimana? Kita mau nungguin dia terus. Ya siapa tahu nanti dia ingat. Capek. Orang amnesia itu pasti lama sembuhnya. Ya kan aku juga nggak tahu dia ini kenapa. Ya udah mau pergi, tinggal aja. Nggak tega, Mary. Jangan. Terus aku tinggal di mana? Ya nggak tahu. Emang rumah kamu di mana? Kamu Nggak ingat? tahu. Kamu ingat nggak? Ingat sesuatu? Pucet banget lagi. Nih, sampai hitam. Kamu nggak Aku tidur? bunyi-bunyi dari tadi nggak tahu kenapa. Di nasi sana tuh, lapar kan? Tuh di depan tuh ada warung. Tunggu ya, aku masakin dulu. Oh iya, aku Vivilia. Aku. Aku panggil kamu siapa ya? Udin, Ucup. Keren tuh dia. Panggil aja Ronaldo. Ucup. Udah aku masuk. Urusin tuh orang tuh. Capek. Nanti aku siapin tempat tidur buat kamu. Ya, di sini juga nggak apa-apa, santai aku mah. Dingin di sini. Ya udah. Ini sakit nggak? Oh iya. Aduh. Kok aku baru kerasa ya? Iya udah aku kompres. Emang lebam? Memar. Iya, sakit. Ya udah aku ambilin kompres aja kalau gitu. Nanti kalau sering-sering dikompres juga bakal sembuh kok. Apa gara-gara ini? Ya aku kan nggak tahu. Kamu nggak inget sama sekali. Kayaknya kamu dibuang deh sama orang. Dibuang. Tapi buat apa buang aku? Ya aku juga nggak tahu. Udahlah, pusing.
Ya iya, ini memar banget bekas kamu dipukul. Kenapa kamu baik sama aku? Katanya kamu lagi susah juga, habis di PHK tadi. Iya. Ya udah. Emang baik sama orang nunggu kita kaya ya? Ya enggak dong. Ya. Aku cuma kasih tempat tinggal sama kamu. Kasih kesempatan aku ya, sampai aku bisa mengingat semuanya. Aku benar-benar lupa apa yang terjadi selama ini. Ya udah. Ucup, kamu pelan-pelan dulu ingetnya. Ucup tuh gak enak banget didengar. Ya aku nggak tahu, itu kan tadi Mary yang kasih nama Ucup. Jangan yang bagus aja. Aku nggak tahu nama kamu siapa. Fernando. Iya deh, aku panggil Panggil kamu Fer Fer. aja. Ya. Oke, lebih keren kan? Selama kamu masih belum ingat, aku bakal izinin kamu tinggal di sini. Terus aku nggak punya apa-apa. Ya udah, aku nanti cariin kamu baju. Tapi pakai baju bekas ya. Aku bakal beliin di pasar murah kok. Nanti aku bakal izin sama Pak RT di sini. Bakal bilang kalau kamu sepupu aku sama Mary. Makasih banyak ya. Kalau nggak ada kamu mungkin aku udah jadi gelandangan. Aku nggak tahu harus ngapain, harus pulang kemana. Aku yakin pasti bakal ada orang yang nyari kamu. Ya pasti. Sekalian aku bikin laporan juga. Kamu beneran gak inget sesuatu ya? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau aku ingat mah udah pulang. Rumah aku mana? Rumah aku. Ini kontrakan. Oh. Ya emang nggak luas sih, tapi cukup untuk aku sama Mary tinggal. Di sini ada 2 kamar. Itu siapa kamu tadi? Dia temen aku dari dulu. Ya kita berdua sama-sama kena PHK sama bos. Gini, aku janji. Misalkan aku udah ingat dan aku bisa kerja lagi, aku bakal balas hutang budi aku sama kamu. Nggak perlu. Cukup kamu berbuat baik aja di luar sana. Gak harus balasnya ke aku kan? Ya enggak, tetap harus hutang budi lah. Boleh aku tiduran? Yaudah, kamu istirahat. Ini. Perut aku bunyi-bunyi dari tadi. Iya, aku siapin makan. Nanti kalau makanannya udah siap, aku bangunin kamu ya, Fer. Makasih ya. Ini kenapa ada bulan siang-siang? Hah? Mana, Fer? Itu lampu, bukan bulan. Kayak bulan. Yaudah, aku siapin makanan dulu ya. Kasian banget sih ini orang. Fer, gak apa-apa. Udah. Aku ada interview hari ini. Syukur deh kalau gitu. Kenapa bengong? Bingung udah. Mau ngasih makan dia apa? Iya. Enggak kok, kalau soal makan aman. Justru dia kan banyak bantu aku. Aku cuma heran sih, kok nggak ada yang nyari dia ya? Ya mana aku Apa dia nggak punya tahu. keluarga? Lagian kamu selalu jadi malaikat, nolong dia sampai segitunya, padahal nggak kenal. Aku bukan malaikat, tapi bidadari tak bersayap. Kamu nggak lihat nih sayap aku? Nggak kelihatan. Ya emang nggak kelihatan. Vicky, kamu mau sampai kapan sih baik sama dia? Mer, aku nggak tahu kenapa ya. Semenjak ada dia tuh rumah jadi rame. Terus menurut aku, dia tuh udah banyak bantuin aku. Lagian, kenapa aku baik sama dia? Ya menurut aku, coba deh, kalau kamu yang ada di posisi dia, atau aku yang ada di posisi dia, terus nggak ada orang baik yang mau nolongin, kamu juga nggak bakal tega. Ya masalahnya kita nih
masih belum dapat pekerjaan yang tetap dan penghasilan itu udah di depan mata. Kita masih serabutan jual makanan kayak gini kan. Iya, tapi kan ada. Justru dia bisa jadi kurir di sini. Itu ngebantu loh. Iya kan? Sih. Tapi kalau terus-terusan kayak gini juga kita yang rugi. Tuh, kemarin tuh ibu sebelah tuh selalu aja ngegibahin kita. Kenapa? Karena kita tinggal sama Ferry. Tapi Pak RT baik-baik aja. Kenapa? Karena Ferry tuh Fernando. Kok jadi Ferry ya? Ya udahlah. Aku kayak nggak asing aja dengan nama itu. Oh iya. Gimana? Kabar bos kita yang lama? Dia tuh seenaknya banget jadi orang. Gak tahu, aku juga gak dapet kabar tentang dia. Tahu, biarin aja deh. Yang penting aku sekarang mau interview ke perusahaan baru dan semoga aja aku dapat keterima di sana. Iya ya. Kamu gak coba mau ngelamar juga? Gak tahu, aku lebih nyaman kayak begini. Nah sih, Catherine juga Perusahaan jalan kan? yang kamu lamar itu kan masih ada hubungannya sama perusahaan Ipul. Punya sepupunya kan katanya. Oh iya ya, kok aku sempat lupa ya tentang itu. Ya coba aja deh, siapa tahu ini beda. Bosnya kan juga beda. Malah nggak sama kayak Pak Ipul itu, seenaknya mencat orang. Apa kita posting muka Ferry aja ya? Kok Ferry lagi sih? Fernando, Ronaldo. Udahlah, namanya dia tuh gimana ya, abstrak. Aku tuh ngerasa kayak nggak asing gitu loh sama nih orang. Aku baru sadar akhir-akhir ini. Tuh jangan-jangan Apa? nggak tahu siapa ya. Udah, ayo, aku juga bakal post wajahnya dia. Ya udah, kamu Astagfirullahaladzim. Fer? Iya udah, kamu berangkat aja, takut telat. Nah, itu- Ferry. Interview jangan sampai telat. Mbak Mary? Pak Diden, Oh, kok Pak Diden nyampe sini? Kan saya ada jadwal interview Pak hari ini. iya saya tahu Mbak Mary. Cuman saya minta maaf ya karena untuk interviewnya kita diundur dulu. Tapi jadi kok pasti interview. Kapan dong? Kan janjinya hari ini Pak Diden. Iya Mbak, cuman hari ini memang ada kepentingan mendesak. Ini juga menyangkut atas perusahaan kita. Jadi kita lagi mencari bos kita yang hilang. Pak Bos kok dicari? Bukannya gitu Ya Mbak. paling Soalnya- ada ketemuan sama klien di luar negeri mungkin luar Enggak, kota. ini udah beberapa minggu ini nggak ketemu. Karena memang ada sepupunya yang namanya Mas Ipul itu iri sama Pak Bos. Jadi gitu Mbak. Atau gini aja deh, Mbak Mary mending ikut saya dulu. Nanti kita langsung ke kantor untuk interview. Fernando. Fer. Fer. Aku beneran gak asing sih sama wajahnya, kenapa baru sadar. Fer. Ferry. Fernando. Siapa kamu? Hah? Di mana? Kamu di Bukan rumah aku kan? Iya, kamu di kontrakan aku, Fer. Kamu pernah jahat sama aku? Kamu nggak inget aku? Aku nggak tahu kamu. Aku mau pulang. Iya, kamu boleh pulang. Kamu tahu nama aku? Fernando. Kamu bilang nama kamu Fernando. Tapi nggak tahu kenapa aku selalu nyebut nama kamu Ferry. Nama aku Ferry.
Lagian masalah kayak gini kamu mau ngobrolin di sini gimana sih? Fer, harusnya kamu gak usah serakah. Serakah gimana? Ya nggak usah diempat semuanya dong. Aku ngejalanin ini semua karena memang sudah perintah kan. Kamu nggak tahu di forum kemarin? Ya harusnya kamu juga mikir. Aku sudah bilang, aku nggak mampu sendiri. Tapi mereka masih milih aku kan. Artinya yang lebih mampu itu aku yang Harusnya kamu tolak. Kok kamu yang ngatur sih? Kan mereka yang punya wewenang. Kita cuma menjalankan aja. Fer, aku juga nggak terima kayak gini. Ya udah, komplain aja ke atas, jangan ke aku dong. Nggak ada hubungannya sama aku. Harusnya kamu yang komplain, bukan aku. Kamu yang mau kan? Ya udah tinggal kamu bilang, urus aja semuanya, kita bagi 2. Aku nggak punya hak untuk itu. Aku cuma menjalankan tugas aja. Kalau kamu mau nggak terima dengan keputusan mereka, ya komplain aja. Bilang aja, bagi 2. Aku santai-santai aja kok, mau pegang berapapun, yang penting itu tugas. Kayak gitu kan? Ya udah, kita sama-sama. Lagian kayak gini nih cuman masalah apa ya? Kamu masih bisa kerja di tempat kita. Nggak bisa, Fer. Mau rusak masalah harta kayak gini? Kita tuh sepupuan, Pul. Fer, aku juga punya hak. Ya udah komplain aja, tinggal komplain doang kan. Nggak usah berargumen kayak gini. Aku bakal terima kalau mereka ngizinkan. Ya sebelumnya harusnya kamu nggak terima semuanya. Kamu nggak tanda tangan di situ. Paham nggak sih? Aku menjalankan tugas. Mereka nyuruh aku menolak. Nggak mungkin juga kan? Aku tidak. Tebokan. Kamu ingat Mau pulang. Kenapa aku di sini? ya udah kita ngobrol di depan. Aku bakal jelasin. Aku bantuin kamu. Nggak usah. Yoyo, Ferry. Aku pernah lihat kamu di pertemuan waktu ulang tahun perusahaan di cabang. Kok bisa baru inget sih setelah beberapa minggu ini? Pantes aku nggak asing sama kamu. Pak, ini sebenarnya kenapa sih? Aku inget. Ipul. Ipul? Bos aku di perusahaan cabang. Ipul sepupu aku. Aku ingat terakhir sama dia ngobrol, tiba-tiba ada yang mukul kepalaku dari belakang. Ipul sepupu aku. Dia ambisi untuk mendapetin perusahaan semuanya. Aku nggak ada niat jahat. Aku sempat kerja di perusahaan Ipul, jadi aku Ya, aku ingat. Kamu nolong aku kan. Selama ini aku di sini. Aku ingat. udah hampir sebulan. Bapak tinggal di sini. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Kalau nggak ada kamu, aku nggak bakal inget apapun dan mungkin aku bakal jadi gelandangan di luar situ. Nggak apa-apa, Pak. Aku janji, aku bakal balas semuanya. Nggak perlu, Pak. Yang penting Bapak sudah ingat. Udah. Artinya, kamu pernah bilang kamu di PHK. Di PHK dari perusahaan aku. Iya, aku kerja di anak perusahaan Berkah yang dipimpin oleh Ipul. Ada banyak karyawan di situ yang di PHK. Ipul mengkudeta perusahaan aku. Pak, saya minta maaf ya, saya nggak bisa memperlakukan Bapak dengan lebih baik. Enggak. Aku bisa bertahan sampai sekarang, itu juga karena kamu. Sedikit deh.
Bapak ada bukti? Tapi aku ingat semuanya. Aku punya otoritas di kantor itu. Ya tapi paling enggak Pak Ipul harus dapat balasan yang setimpal. Ini sama aja percobaan pembunuhan, Pak. Dia nggak terima karena Dewan Kehormatan milik aku sebagai pemimpin keseluruhan perusahaan. Ya aku tahu. Aku dengar kabar kalau direktur utama emang ada yang baru. Tapi kabarnya dia hilang. Ya aku nggak sadar kalau ternyata Bapak ada di sini selama ini. Aku makasih banyak ya. Kamu ikut aku. Oke. Untuk apa, Pak? Dampingi aku. Aku janji, kamu dan teman kamu bakal kerja lagi di tempat aku. Apapun posisi yang kamu minta. Saya nggak butuh itu, saya cuma bersyukur Bapak bisa selamat dan ingat semuanya. Kamu butuh uang kan? Kamu sakit. Ya udah, kamu ikut aku. Aku cuma butuh kamu ngomong, kamu nemuin aku di mana. Oke. Aku udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah bocorin rahasia itu. Terus? Paham? Kenapa kamu bilang? Ini kan salah kamu sendiri, Pul. Kamu dibayar ya? Dibayar apa? Jadi, seandainya ada apa-apa, kamu juga keseret. Oke? Kamu janji buat biayain biaya operasi ibu aku. Tapi sampai sekarang ibu aku meninggal, kamu nggak biayain itu. Jadi, karena itu, Ya, kamu bocorin semuanya. ya, termasuk ke Didan aku bilang. Kurang ajar kamu ya. Kayak gitu ya? Kita ini saudara, Bu. Kamu masih hidup? Ngapain kamu ngelakuin itu? Ngapain aku ngelakuin itu? Bangkai. Ya, Bangkai? Ya kan? Lama-lama kecium juga. Ternyata Pak Ipul nggak cuma jahat sama karyawannya, tapi sama saudara ya sendiri tega. Full. Tahu kan konsekuensinya apa? Jabatan kamu, apapun yang kamu punya, kebebasan kamu yang kamu punya. Aku bisa laporin kamu ke polisi. fair. Gak usah bawa polisi. Ambil semuanya. Oh nggak gitu, nggak semudah itu. Laporin aja. Aku rela di penjara. Nah, bagus. Kamu gentle. Pasti aku laporin. Kamu udah hampir ngebunuh aku, Pul. Seharusnya aku berharap kamu mati. Sayang, Tuhan masih sayang sama aku. Siapa yang nyelamatin kamu? Malaikat. Malaikat tak bersayap. Ya udah, siap-siap. Kamu lari kemanapun. Akhirnya. Kamu ngapain di sini? Ya, harusnya aku ngapain? Yang tanya ke kamu ngapain di sini? Pul, kamu harus tanggung jawab. Semua bukti udah ada di aku semua. Gak usah ikut campur. Kamu harus mendekam di penjara. Gak usah ikut campur. Kenapa emang? Ya aku campur lah di dan anak buah aku. Kamu lari ke lubang semut pun gak ketemu. Silahkan aja kabur. Lagian, iri kenapa ke sepupunya sih? Kenapa nggak ke orang lain aja? Gak boleh iri tuh. Kalau kamu iri, saingin. Bukan kayak gini caranya. Gak usah ceramah. Kamu siapa? Hah? Cuman anak buah. Aku cuma nggak terima aja. Pak Bos digituin. Bisa cari muka. Nanti. Ya beginilah kehidupan aku sebenarnya. Jadi
Aku udah janji sama kamu bakal balas hutang budi kamu. Aku nggak perlu apa-apa kok. Yang penting kamu sekarang udah baik-baik aja. Udah cukup buat aku. Buat aku belum cukup. Kalau ngeliat kamu masih dalam keadaan kayak gitu, kamu berhak dapatin banyak hal dari aku. Emang aku kenapa? Kelihatan gak baik-baik aja. Aku udah dapat kerjaan lagi. Aku udah punya gaji yang menurut aku udah gede. Kamu pikir hidup kamu udah sempurna? Dan kamu pikir hidup aku juga udah sempurna? Itu kan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang gimana kita bersyukur. Aku bersyukur dengan semua yang aku punya sekarang. Kalau kamu nggak dikasih jodoh sampai tua gimana? Kamu bakal bersyukur? Iya, kalau itu harus ada dong. Jadi ngomongin jodoh, iya kan aku belum punya. Iya, maksud aku itu. Jadi kita belum sempurna kalau kita belum dapetin itu. Harta udah aku ada, termasuk kamu kerjaan udah ada. Tapi masalah hati. Mas Ferry mau jodohin aku sama seorang. Kalau boleh jujur, nggak perlu ya Mas. Sebenarnya aku ada orang yang aku suka, tapi nggak apa-apa. Jadi Siapa? Iya pokoknya jangan sampai Mas Ferry ngejodohin aku sama orang lain. Aku nggak bisa. Siapa orang yang kamu suka? Ada, Mas Ferry nggak perlu tahu. Iya, aku harus tahu dong. Kenapa gitu? Ya karena aku juga suka sama kamu.